Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem reproduksi pada hidra, kepiting, dan udang. Yang pertama, hidra. Sistem reproduksi aseksual pada hidra, sebuah hewan kecil air tawar yang termasuk ke dalam filum Cnidaria dan kelas Hydrozoa. Hidra memiliki bentuk tubuh tabung memanjang dengan ukuran hanya sekitar 10 mm dan memiliki tentakel di salah satu ujungnya yang berfungsi untuk menangkap mangsa. Hidra hidup di perairan tawar tropis yang bersih dan tidak tercemar, sehingga keberadaannya dapat menjadi indikator kualitas suatu perairan. Perkembangbiakan hidra secara aseksual terjadi melalui proses tunas atau budding, khususnya ketika sumber makanan melimpah. Proses reproduksi ini dimulai dengan munculnya kuncup di tubuh induk, kemudian kuncup tersebut tumbuh tentakel dan mulut, dan akhirnya tunas dapat memisahkan diri dari induknya dan hidup secara mandiri. Tunas hidra yang baru ini biasanya berukuran sekitar 3/5 dari ukuran induknya, sehingga reproduksi aseksual ini memungkinkan hidra bertahan hidup dan berkembang biak dalam kondisi lingkungan yang dapat dikatakan keras, dengan siklus hidup yang cukup lama dan sangat bergantung pada kondisi lingkungan tempat hidra hidup. Selanjutnya, kepiting. Kepiting laut adalah hewan crustacean yang termasuk dalam kelompok Decapoda yang juga mencangkup lobster, udang, dan krill. Dengan cangkang yang keras dan sepasang capit yang kuat, kepiting laut dapat ditemukan di berbagai perairan, terutama di daerah beriklim sedang hingga tropis. Mereka adalah hewan omnivora yang memainkan peran penting dalam ekosistem sebagai pemangsa dan pemakan sisa-sisa organik. Terdapat berbagai jenis kepiting laut masing-masing dengan habitat dan karakteristik unik seperti kepiting batu, kepiting rajungan, dan kepiting king. Proses reproduksi kepiting laut melibatkan pemijahan di mana kepiting betina melepaskan telur ke dalam air, dan setelah menetas, larva berkembang melalui beberapa tahap menjadi kepiting dewasa. Siklus hidup ini menunjukkan adaptasi perubahan psikologis yang menarik dalam perjalanan hidup kepiting laut. Yang terakhir, udang. Siklus hidup udang faname diawali dari pemijahan induk yang menghasilkan telur. Kemudian terjadi pembuahan eksternal oleh sperma induk jantan. Telur yang telah dibuahi menetas menjadi larva nauplius yang berukuran kecil dan hanya mampu mengkonsumsi kuning telur sebagai makanan awal. Setelah 40-48 jam, larva ini bermetamorfosis menjadi tahap zoea yang mulai aktif memakan fitoplankton pada hari keempat hingga kelima. Zoea akan berubah menjadi mysis yang secara morfologis mirip udang dewasa dan mulai bersifat benthik atau hidup di dasar perairan.